Shalom, terpujilah nama Tuhan Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, maha kuasa di atas seluruh penghidupan kita. Bila pada malam hari ini oleh kuasa kasih-Nya kita boleh diberi kesempatan kembali untuk datang bersekutu di hadapan-Nya, memuji memuliakan nama-Nya lewat ibadah tengah minggu kita saat ini. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam penyembahan dengan mengangkat pujian, Ku di tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa, melalui peribadatan kami, yaitu ibadah tengah minggu kami. Kami berterima kasih ya Bapa karena kami tahu hidup kami sampai saat ini adalah karena pertolongan-Mu. Bapa, biarlah kiranya hidup kami selalu di hati-Mu, di pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu. Sehingga ya Tuhan kami boleh mengenal seluruh rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami. Berkenan Tuhan menuntun kami, menolong kami di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus.
Terlebih di saat kami datang menyembah kepadamu Bapa, berkenan pengurapan rohmu yang kudus turun atas kami semuanya. Hamba-mu yang memimpin pujian dan seluruh jemaat-mu yang datang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan seluruh penyembahan, pujian dan ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan oleh perkenan-Mu kami merindukan juga ibadah kami ini boleh menjadi berkat, menjadi berita Injil kepada orang-orang di sekitar kami, kepada tetangga-tetangga kami ya Bapak yang mendengarkan kami beribadah, kepada orang yang lalu lalang dari sekitar rumah tempat ibadah kami, sehingga Bapak hati mereka boleh mendengarkan akan nama-Mu, hati mereka boleh Bapak disentuh oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Boleh perkenan-Mu Bapa, mereka menjadi bagian dari orang-orang yang Kau selamatkan kalau Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya seluruh umat-Mu yang telah Kau perkumpulkan di tempat ibadah masing-masing, di rumah mereka Bapa ataupun di mana mereka boleh mengikuti ibadah ini, dipenuhi oleh kuasa-Mu Bapa, dipenuhi oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga semuanya boleh merasakan hadirat-Mu, datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sehingga tidak satu pun yang mengandalkan kekuatan dan kepikiran. Karena itulah Bapa yang menjadi kekuatan kami, manakala kami bersekutu di dalam nama-Mu Bapa, kami tahu Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir Tuhan mencurahkan kuasa-Mu kepada kami sekaliannya, baik kami yang tua maupun yang muda, semua tanpa terkecuali ya Bapa, datang menyembah kepadamu, maka Engkau akan hadir memberkati kami, melingkupi hidup kami semuanya, sehingga Bapa ibadah kami ini menjadi ibadah berkat bagi kota tempat kami tinggal, bagi daerah kami ya Tuhan, bahkan sejauh kasih-Mu berkenan, kuasa perkataan-Mu, kuasa pujian di dalam nama-Mu boleh sampai ke tempat-tempat di mana kegelapan masih mengikat banyak orang, dan mereka boleh dibebaskan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan datang kepadamu ya Bapa, menerima keselamatan yang daripada-Mu. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat Bapa dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan, kami datang mengandalkan kuasa-Mu saja, maka Tuhan pertolongan-Mu yang hadir kepada kami, memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang mengatur seluruh sound system yang kami gunakan, yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan biarlah semua di dalam pertolongan-Mu, sehingga boleh Bapa berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, dari awal hingga selesainya. Kami mohonkan Roh-Mu yang mengambil alih seluruhnya, sehingga ya Tuhan boleh berjalan dalam kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah kiranya seluruh dosa pelanggaran kami ya Tuhan, supaya Tuhan ibadah kami ini berkenan sampai di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami, permohonan kami boleh Tuhan sampai di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus salah satu-satunya sobat kita yang selalu memperhatikan kehidupan kita anak-anaknya. Di dalam perjalanan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah takut lagi. Karena kita mempunyai satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Sendirian
Dengan mengandalkan nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan akan terbebas dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang semakin marak melanda dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita berlindung di dalam namanya, dan di dalam perkara ini kita juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita sangat mencintainya. Biarlah kita boleh dalam pertolongan Roh Kudus senantiasa mencintai Tuhan Yesus dengan kekuatan yang daripadanya. Kita angkat pujian, hatiku mencintaimu. Haleluya. Engkau Tuhan penciptaku, lidahku mengakuimu. Engkau Yesus, nama di hatiku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Haleluya. Biarlah nama itu boleh selalu tersimpan di hati kita untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam seluruh aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini saudara kekasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita letakkan seluruh hidup kita, roh kita, pikiran kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kita siapkan seluruh hati dan bejana kita dengan mengangkat penyembahan. Mataku tertuju padamu.
hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami yang boleh melingkupi kami ya Tuhan dari awal hingga di pertengahan ini. Berkenan Tuhan menyempurnakan seluruh pujian penyembahan kami Bapa yang sangat tidak sempurna sehingga Bapa menjadi sebuah dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh-Mu juga mengajar-ajari kepada kami ya Bapa, untuk kami senantiasa lebih lagi sungguh-sungguh memuji Engkau di dalam seluruh penghidupan kami, di dalam roh dan kebenaran. Kami berserah kepadamu sepenuhnya ya Tuhan, karena tanpa kuasa-Mu kami tidak sanggup melakukannya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh perkenan-Mu juga ya Tuhan, sebentar kami akan menikmati makanan rohani kami yang telah siapkan bagi kami ya Bapa melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami yang dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu juga yang melingkupi kami semuanya. Seluruh panca indera kami, seluruh ruangan tempat kami beribadah. Sehingga ya Tuhan ketika firman-Mu diperkatakan, firman-Mu boleh bekerja di hidup kami masing-masing ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami Bapa, kesungguhan hati, terlebih mengajar-ajari kami untuk lagi lebih mengenal kepadamu Bapa, kepada setiap rancangan-rancangan-Mu dalam penghidupan kami, yaitu ya Tuhan rancangan damai sejahtera. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat pengertian daripada surga, terlebih pengurapan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi didikan-Mu kepada kami pada malam hari ini, sehingga itu termaterial di hati kami ya Bapa, sehingga yang menuntun kami di dalam perjalanan kami 1 minggu ke depan, di dalam kuasa perkataan-Mu, kami melangkah di dalam kemenangan yang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih kepada hamba-Mu ya Bapa yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan Injil-Mu, kami percaya Engkau telah terlebih dahulu Bapa berbicara kepada hamba-Mu melalui wahyu yang dari surga. Dan biarlah Bapa pertolongan-Mu melingkupi hamba-Mu, urapan dari surga turun atas hidupnya, sehingga ya Tuhan seluruh perkataan yang akan Dia sampaikan bukanlah ya Bapa yang berasal dari isi hatinya, tapi seluruh perkataan yang telah Kau wahyukan kepada hamba-Mu, itulah yang akan kami terima pada malam ini ya Tuhan. Dan kami bersuka cita bersama-sama, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, kami akan mendengarkan, boleh sama-sama terberkati. Biarlah Tuhan kuasa perkataan boleh melawat seluruh tetangga-tetangga kami, teman-teman kami masih belum datang ke dalam perkumpulan kami, dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Oleh kuasa-Mu Bapa, perkataan dan pengajaran-Mu pada saat ini boleh mereka terima di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua Bapa boleh semakin dikuatkan, bahkan oleh kuasa-Mu Bapa. Oh Tuhan, firman-Mu termaterai di hati kami, berbuah-buah ya Tuhan, yaitu dengan buah-buah roh yang Tuhan harapkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 22 sampai 29, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Allah kita, di mana Dia mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban keselamatan. Yesus Kristus yang datang dari surga ke dalam dunia menjadi serupa dengan kita. Dia memberikan seluruh tubuhnya untuk menjadi korban, supaya kita menjadi bebas dari hukum dosa, yaitu maut, dan kita beroleh keselamatan serta kuasa untuk mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesus juga, kita menjadi bagian dari kumpulan orang-orang percaya yang digambarkan dengan rinci pada ayat 22 sampai 24. Yaitu kita yang telah datang ke Bukit Sion, Yerusalem sorgawi, kota Allah yang hidup, di mana ribuan malaikat ada sebagai kumpulan yang meriah. Kita juga telah sampai kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya tercatat di sorga, kepada Allah yang menghakimi, kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara yang agung, yang darahnya berbicara jauh lebih kuat dari darah Habel. Semua ini adalah gambaran dari iman kita, kepercayaan kita bahwa kita akan sampai ke tempat di mana orang-orang kudus berkumpul, di mana Allah ada di sana, di mana Tuhan Yesus menanti-nantikan kita, di mana orang-orang benar akan ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran iman kita, saya katakan gambaran iman, karena kita percaya ada saatnya kita harus meninggalkan bumi ini. Ketika umur kita sudah ditentukan berakhir, tetapi kita tidak akan mengalami kebinasaan, karena saat kita meninggalkan dunia ini, tangan Tuhan terbuka untuk membawa kita ke tempatnya, yaitu ke dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 3 ayat 20-21 berkata, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah warga sorga. Kewargaan kita tidak ada di dunia, tidak ada di bumi ini. Kita memang dikenal orang sebagai warga negara Indonesia, tetapi itu hanya sesaat saja. Dan selama kita menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, kita wajib, saudara, untuk mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Menjadi warga negara yang baik. Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah warga surga. Warga surga yang memberitakan tentang kerajaan Allah yang telah datang lewat pengorbanan Yesus Kristus di dunia. Kita adalah saksi dari keselamatan dan hidup kekal yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita harus memberitakan bahwa dunia ini hanya sementara waktu. Bumi dan langit akan lenyap. Seperti yang digambarkan tadi akan kembali digoncangkan. Tetapi masih ada satu kesempatan, saudara. Kesempatan
menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun bumi bergoncang, kesusahan melanda, segala hal ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang kita rasa itu sebagai hal yang tidak baik terjadi di sekitar kita. Tetapi sesungguhnya iman kita tidak tergoncangkan. Iman kita tetap teguh percaya kepada Tuhan karena kita adalah orang yang mengharapkan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwa kita adalah warga surga. Sebagai seorang yang percaya bahwa kita adalah bagian dari kerajaan yang tidak terguncangkan itu, hendaknya kita mengarahkan hidup kita untuk sampai ke sana. Jalan hidup kita seharusnya membuat kita semakin dekat kepada surga dan bukan membuat kita semakin jauh. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, di mana Yesus Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan, artinya kita harus merindukan. Setiap hari kita harus menyadari dan mengingat bahwa satu hari Tuhan berikan untuk semakin dekat jalan kita kepada surga. Berapa banyak di antara orang Kristen ditanya, apakah tujuanmu? Mengapa engkau memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus? Mengapa engkau mau menjadi orang Kristen? Maka banyak di antara mereka yang tidak tahu mengapa Tuhan memanggil dia menjadi orang Kristen. Saudara, ada yang mengatakan supaya mereka hidup di dalam kebaikan. Tetapi banyak juga yang mengatakan saya tidak tahu mengapa Tuhan memanggil saya menjadi seorang Kristen. Tetapi saudara, jawabannya adalah Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia supaya kita masuk dalam surga. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada lagi yang bisa membawa kita ke surga. Jika sebentar malam Tuhan, sebentar tuh saudara dipanggil Tuhan, kira-kira kemana saudara akan pergi? Ke surga kah atau ke alam maut? Kemana saudara akan sampai? Ke surga atau ke neraka? Dan sungguh sangat menyedihkan, banyak orang yang tidak peduli akan hal ini. Mereka lebih ingin mendengar apa yang diajarkan tentang kesuksesan di dunia. Bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia. Padahal itu semua sementara saja. Namun jika kita percaya bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Allah, kita tahu bahwa satu saat Tuhan panggil kita pulang ke sorga dan tidak ke tempat lain. Banyak orang saudara yang mengatakan, jangan bicara tentang sorga dulu, karena kita masih ada di dunia. Selama ada di dunia tidak perlu kita bicara tentang sorga. Tidak saudara, selama Tuhan Yesus ada, Dialah yang berkali-kali mengatakan ada neraka yang akan menjadi tempat bagi orang yang tidak percaya. Dan ada sorga di mana orang-orang yang percaya dan setia sampai akhir akan sampai di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga harus menjadi tujuan kita. Karena kerajaan surga itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan firman Tuhan katakan, memang langit dan bumi akan tergencang, tetapi kerajaannya tidak bisa digoncangkan. Sebagai bagian dari kerajaan Allah, kita akan diluputkan dari segala goncangan itu jika kita berpegang kepada firman-Nya yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tentu saja pengajaran tentang kerajaan surga dan hidup di surga ini adalah bagian kecil dari seri pengajaran tentang kerajaan surga yang akan diajarkan di gereja kita. Tetapi tujuan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini supaya kita mengingat, atau pernahkah saudara mengingat, setiap hari saudara ingat saudara akan pergi ke sorga. Saudara akan sampai di sorga. Kapanpun Tuhan panggil, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika boleh saya ingin pergi sekarang hari ini. Tetapi selama saya hidup, saya harus tetap bekerja berbuah dan menghasilkan buah. Ingatlah saudara, satu saat yang kita alami dunia akan berhenti. Hidup kita akan berakhir. Tetapi setelah itu tergantung dari iman yang saudara miliki. Sudahkah saudara memelihara iman saudara dengan menjadi pelaku firman, dengan taat? Tuhan katakan, marilah kita beribadah dengan takut dan hormat. Marilah kita tidak mengabaikan setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jika perkataan kepada nabi saja diabaikan oleh umat Israel dan mereka menerima hukumannya, terlebih firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari sorga, karena dia berasal dari sana. Jika kita mengabaikannya, tak ada kesempatan kita untuk sampai ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang menuju ke sana. Tetapi selama kita ada di dalam dunia ini, di bumi yang kita pijak ini, kita adalah warga kerajaan surga. Oleh sebab itu jalan yang kita lalui adalah jalan kerajaan surga. Kuasa kerajaan. Kerajaan surga berbicara tentang kuasa yang kita alami dari Tuhan. Kerajaan surga berbicara tentang damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya berbicara tentang nanti setelah kita mati, tetapi dimulai pada saat ini, saat engkau mendengar firman ini. Engkau yang mungkin selama ini tidak peduli kemana akan engkau pergi, tetapi saat ini ketika engkau mendengar, ya, saya harus ambil sikap, saya harus berjalan dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Kemana Tuhan? Aku akan membawa kepadamu kepada tempat yang indah dan permai, yaitu sorga. Seperti yang dijanjikan, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Ingatlah, hidup kita hanya sementara. Saudara bisa hidup dalam umur 70, 80, bahkan 100 tahun. Tetapi itu terlalu singkat dan sangat-sangat terlalu singkat dibandingkan dengan hidup yang akan kita jalani setelah kita mati nanti. Hidup penuh dengan sukacita bersama orang-orang kudus, orang-orang benar, bersama dengan Allah, bersama Tuhan Yesus di dalam tempat yang menyenangkan, yaitu sorga. Ataukah hidup yang penuh dengan penderitaan dan tiada berakhir, karena itu berlangsung selama-lamanya. Jangan sia-siakan waktu. Ingat, suatu saat kita juga akan sampai kepada akhir kehidupan di dunia. Nah, saat itu terjadi, saya berdoa kita semua melangkah ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Tapi mari sebelumnya kita angkat pujian yang berjudul Dia Buka Pintu Sorga.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang maha mulia, Allah semesta alam, Allah maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya jalan menuju surga, dan di dalam-Mu ada hidup, hidup yang kekal. Padamu tidak ada dusta, sebab Engkau adalah kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingat kami, dan Engkau berkenan menyelamatkan kami. Engkau menghapuskan seluruh dosa kami, menyucikan kami. Engkau rela menanggung semua upah dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Namun Engkau ya Tuhan juga rela pergi ke alam maut untuk mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dan Engkau bangkit tanda Engkau berkuasa. Engkau menang. Engkau yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Engkau menjadi penguasa. Tak ada yang bisa ya Tuhan menyaingi kuasa-Mu. Tak ada yang bisa ya Tuhan menandingi kemuliaan-Mu. Karena Engkau yang maha besar, Allah perkasa, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, agar kami ya Tuhan boleh senantiasa ingat siapa kami, bahwa Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami, dan mengangkat kami ya Tuhan, menganugerahkan kepada kami kuasa, supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Engkau mewariskan kepada kami ya Tuhan hidup kekal selama-lamanya di dalam surga. Karena Engkau yang datang dari sana, Engkau juga yang akan membawa kami ke sana. Biarlah kami boleh mengingat firman yang diajarkan kepada kami pada hari ini. Dan hidup yang sudah Engkau selamatkan. Biarlah Engkau ya Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya jangan kami jalani hidup ini sesuai dengan apa yang kami ingini. Tetapi seluruh kehendak-Mu boleh jadi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk datang, duduk diam mendengar firman, meninggikan Engkau lewat puji-pujian. Kiranya Engkau berkenan menyempurnakan seluruh ibadah kami. Dan kiranya Engkau berkenan juga ya Tuhan, untuk menerimanya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah mengikuti ibadah tengah minggu ini, pada hari ini atau hari-hari yang selanjutnya. Seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang datang untuk melihat, untuk bersatu dengan kami di dalam ibadah tengah minggu. Baik itu ya Bapa, umat-Mu, jemaat Gebis Baladewa, ataupun seluruh saudara-saudara kami ya Tuhan yang berasal dari gereja lain. Biarlah kami ya Tuhan boleh diteguhkan oleh firman yang kami dengar. Berkatilah seluruh kami ya Tuhan dengan berkat-berkat surgawi yang Tuhan memberi kecukupan bagi seluruh kebutuhan jasmani kami dan memberi kelimpahan di dalam kebutuhan rohani kami. Sehingga kami boleh menjadi umat ya Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin takut di dalam Tuhan, semakin ya Tuhan mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Semakin ya Tuhan kami menjadi umat yang dilihat oleh banyak orang sebagai buku yang tertulis, yaitu tentang Injil yang ada dalam kehidupan kami. Jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan. Bukan saja ketika kami ya Tuhan datang beribadah, tetapi terlebih dimanapun kami pergi. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Di tengah-tengah orang-orang yang percaya atau yang belum percaya. Jadikan kami saksi Kristus yang setia. Kami merindukan ya Tuhan, agar langkah-langkah hidup kami yang Kau pimpin adalah langkah-langkah yang mendekati surga. Karena kami tahu Tuhan, jika kami mencintai dunia, maka surga tidak akan kami capai. Oleh sebab itu tolong kami, agar kami boleh menjadi umat yang selalu datang di kaki-Mu merendahkan diri, meletakkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan umat-Mu.
peliharakanlah mereka hari lepas hari. Berkati tiap-tiap keluarga ya Tuhan, suami, istri, anak, menantu, cucu, dan bahkan sampai keturunan terakhir. Tuhan yang memberikan berkat dan keselamatan. Berkati ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, agar apa yang mereka kerjakan juga jadi berkat, bukan saja bagi mereka dan seisi rumah mereka, tetapi banyak orang dan terutama tempat di mana mereka bekerja. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah mereka boleh menemukan pekerjaan dari kasih-Mu yang akan membuat mereka semakin setia beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kesembuhan bagi seluruh saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Oleh sebab itu kami bawa Tuhan seluruh umat-Mu yang saat ini mengalami sakit. Berkenan Tuhan jamah dan kuasa bilur darah Tuhan Yesus mengalir di sekujur tubuhnya. Dan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para yatim piatu. Demikian juga para janda-janda, yang terutama ya Tuhan para manula kami. Mohon Tuhan senantiasa memberkati. Mohon Tuhan memberkati ya Bapa semua saudara-saudara kami yang saat ini berbadan dua. Engkau memberkati kandungannya dan Engkau memberkati ibunya. Agar ya Bapa terlahir anak-anak yang sehat, yang cakap. Demikian juga anak-anak yang sudah Engkau tetapkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, memohon berkat-Mu juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berwira swasta dan berdagang. Terlebih pedagang-pedagang kecil, mohon Tuhan sertai dan Tuhan berkati seluruh usaha mereka. Bapa, seluruh anak-anak kami yang bersekolah, berkuliah, demikian juga para pemuda kami mohon Tuhan lindungi. Jauhkan Tuhan dari predator-predator jahanam yang memangsa kehidupan mereka dan membawa kepada kebinasaan. Tolong jauhkan mereka ya Tuhan dari pergaulan yang cemar dan sesat. Tuhan lindungi seluruh anak-anak kami untuk mengenal kekudusan dan hidup takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jam-jam ibadah yang diadakan di rumah ibadah kami ya Tuhan. Tuhan juga berkenan melawat. Persiapkan Tuhan hamba-hamba-Mu. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan Kau pakai untuk melayani pekerjaan kudus-Mu. Janganlah Tuhan mereka melakukannya ya Bapa tanpa persiapan dan tanpa meletakkan terlebih dahulu seluruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan kudus-Mu. Apapun tugas pelayanan mereka, Tuhan sertai dan pimpin, sehingga Bapa kemuliaan-Mu nampak lewat pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pos-pos doa ya Tuhan, yang menjadi Bapa tempat wadah penginjilan kami. Berkati Tuhan pos doa Koinonia yang ada di wilayah Tanah Tinggi dan sekitarnya. Demikian juga yang ada di Bekasi. Biarlah Tuhan melalui pos doa itu kami boleh memberitakan Injil. Terlebih ya Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk negeri kami. Ampunilah bangsa Indonesia dan berbelas kasihanlah Tuhan kepada kami. Kami bukanlah orang-orang ya Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Kami adalah bangsa yang melakukan banyak kebodohan dan kejahatan. Dan kami adalah bangsa ya Tuhan yang sesungguhnya pantas menerima murka amarah-Mu. Tetapi kami berseru dan bermohon, demi kasih-Mu yang begitu besar, kami memohon Tuhan, ampuni bangsa kami dari dosa dan kesalahannya. Dan luputkanlah dari negeri kami ya Allah segala bencana-bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai tempat di negeri ini. Kami mohon lindungi negeri ini dari banjir dan banjir bandang, dari gempa ya Tuhan dan tsunami, gelora laut yang semakin tinggi. Demikian juga Tuhan erupsi gunung meletus. Demikian Tuhan bumi yang terbelah tanah longsor dan berbagai macam angin topan, tornado, puting beliung, dan semua yang disebut sebagai bencana alam.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, belas kasihan-Mu. Luputkan negeri kami dari semua bencana alam yang mengintip ini. Luputkan juga negeri kami Tuhan dari bencana-bencana penyakit yang menyerang kepada manusia, hewan dan ternak, demikian juga peternakan unggas dan unggas ya Tuhan. Ikan di daratan dan di lautan. Demikian juga ya Tuhan, luputkan Tuhan dari semua yang ditanam oleh para petani, peladang berkebun. Tuhan luputkan dari hama-hama dan gagal panen. Kiranya Tuhan Engkau bermurah hati, memberikan kepada negeri ini ya Tuhan kelimpahan di dalam bahan pangan dan bahan pokok. Begitu banyak Tuhan orang yang sekarang menderita karena mereka Tuhan kesulitan untuk membeli beras dan bahan-bahan makanan lainnya. Selain Tuhan beras yang semakin jarang, juga ada ya Tuhan harga yang semakin melambung tinggi. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada para rakyat jelata, para orang-orang miskin ya Tuhan, para orang-orang yang tidak berdaya. Berkati ya Tuhan, agar Tuhan luputkan juga dari negeri kami bencana kelaparan, bencana kekurangan makan. Ya Tuhan, pemilu yang sudah selesai terlaksana ya Bapa, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan pemerintahan yang baru yang akan terbentuk nanti, Tuhan juga berkenan memberkati dan memimpinnya. Berkati Bapak Prabowo ya Tuhan yang akan menjadi presiden kami. Taruhkanlah di dalam hati-Mu kasih dan sayang-Mu kepada bangsa ini, sehingga ia boleh memimpin bangsa ini untuk kebaikan negeri ini. Berkatilah dia dengan kesehatan dan umur yang panjang, agar dia boleh melaksanakan tugasnya memimpin negeri ini selama 1 periode penuh. Tuhan sertai dia ya Bapa untuk memberi keadilan, untuk kearifan dan hikmat bijaksana, agar ya Tuhan dia boleh menyatukan bangsa ini dan boleh ya Tuhan terjadi kemajuan di dalam kepemimpinannya. Segala apa ya Tuhan yang menjadi ancaman, segala apa ya Tuhan yang akan membuat negeri ini terpecah belah, kami mohon Tuhan Engkau campur tangan di sana. Persatukanlah kami sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsinya ya Tuhan boleh tetap menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap sentimeter wilayah yang Kau anugerahkan sebagai kesatuan negara, sebagai kedaulatan NKRI akan tetap menjadi kedaulatan negeri kami. Tuhan tolong kirimkan bala tentara surga untuk menjaga ya Tuhan negeri kami dari bahaya dan ancaman peperangan ya Tuhan yang sedang mengintip di mana-mana. Bapa, kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kedamaian bagi negeri kami, sehingga setiap orang boleh bekerja dengan baik, mencari nafkah rezekinya sendiri, dan tidak ada ya Tuhan di negeri kami, ada ya Tuhan kejahatan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua ya Tuhan, peredaran narkoba, demikian judi, perjudian, dan juga semua kejahatan yang Tuhan tidak sukai, Tuhan jauhkan dari negeri kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami mohon Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupannya. Tuhan jagai hati dan pikirannya dengan damai dan sukacita surgawi. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan bagi dirinya untuk mampu ya Tuhan menjadi gembala di gereja yang kecil ini. Tuhan tolong apa yang ia kerjakan untuk bersatu kami dengan seluruh hamba-hamba-Mu, bersatu ya Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya banyak ya Tuhan yang hendak kami mohon kepadamu. Tetapi Engkau yang maha mengetahui, Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Engkau Allah yang tahu apa yang tepat dan sempurna Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar seru doa hamba-Mu ini dan seru doa anak-anak-Mu ya Tuhan yang dilantunkan kepadamu pada hari ini. Kiranya itu sampai ke haribaan-Mu yang kudus dan berkenan Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kepadamu ya Allah Bapa di surga kami berdoa.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami akhiri ibadah kami dengan menyapamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.